Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nanda Putri dari LC-PCC Teknik Telekomunikasi dengan NRP 222365160. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengamatan sinyal dengan drive test. Untuk pengamatan ini dilakukan di area gedung Telkom dan menara pemancar di sekitar area Rogo Jambi. Tujuannya untuk mengukur kualitas cakupan sinyal, mengevaluasi performa jaringan seluler, menganalisis parameter mobilitas, mengidentifikasi area blank spot, weak sinyal atau intervensi, membandingkan performa antar operator, dan data teknis yang akurat. Untuk parameter 4G LTE yang diukur, RSRP-nya kurang dari 110 dBm, sama dengan buruk, dan RSRQ-nya standarnya jika lebih dari 10 dB artinya bagus, jika kurang dari 15 dB artinya buruk. Dan sinyal to interference plus noise ratio jika lebih dari 20 dB artinya sangat bagus, jika kurang dari 0 dB artinya buruk. Dan untuk RSSI, total kekuatan sinyal LTE plus noise plus interferensi, dan biasanya dipakai untuk perhitungan RSRQ. Untuk rencana prosedur drive test sendiri adalah mempersiapkan pengukuran, menentukan area pengukuran yaitu di area Telkom Rogo Jambi dan sekitarnya. Yang kedua, untuk menentukan teknologi dan operator yang diukur. Untuk teknologi yang digunakan menggunakan 4G LTE dan parameter utamanya RSRP, RSRQ, SINR, RSSI, dan throughput. Kemudian kita menyiapkan peralatan, setelah itu kita konfigurasi perangkat. Untuk standar KPI acuan 4G LTE sebagai berikut. Kemudian penentuan lokasi BTS-nya dengan area yang sudah dipaparkan di sini. Ini untuk areanya, yaitu kantor Telkom Rogo Jambi atau WiFi Corner. Menentukan lokasi drive test di area kantor Telkom Rogo Jambi. Dan pelaksanaan drive testnya di area kantor Telkom Rogo Jambi. Dan ini untuk hasil pengamatannya. Kemudian untuk pengukuran grafik sinyal levelnya yang didapatkan adalah dengan nilai sebagai berikut. Untuk jumlah histogram, jumlah sampel per kategori RSRP untuk nilai cukup normal didapatkan sebanyak 38. Dan untuk analisa kualitas sinyal berdasarkan histogram RSRP, yaitu mayoritas sampel berada pada kategori cukup normal, karena pada kategori ini kami memiliki jumlah sampel paling tinggi sekitar 38 sampel, yang artinya sebagian besar area pengamatan menerima sinyal 4G yang cukup stabil, tidak terlalu buruk namun belum ideal. Untuk kategori cukup buruk dan normal juga muncul, tetapi jauh lebih sedikit. Untuk kategori yang baik dan sangat baik hampir tidak ada. Sinyal sangat buruk hanya muncul sedikit. Dan untuk interpretasi teknis dan distribusi RSRP sebagai berikut. Dari grafik terlihat bahwa kualitas sinyal rata-rata berada pada kategori menengah atau cukup normal sampai ke normal. Ini sinyal levelnya. Kemudian untuk kesimpulannya, yaitu kualitas sinyal di area pengukuran umumnya berada pada tingkat cukup normal. Ini berarti sinyal 4G masih dapat digunakan dengan cukup stabil tetapi belum optimal. Dan tidak ada sampel yang masuk kategori sangat baik, sehingga tidak ada area yang benar-benar dekat dengan BTS atau memiliki kondisi propagasi yang ideal. Yang ketiga, masih terdapat beberapa titik dengan kualitas cukup buruk dan buruk. Ini mengidentifikasi kemungkinan jarak jauh dari BTS, gangguan halangan, bangunan atau pepohonan, dan kondisi geografis, lembah dan area padat. Dan yang keempat, distribusi sinyal bersifat fluktuatif namun cenderung stabil. Dan yang kelima, secara keseluruhan kualitas sinyal Telkomsel di area tersebut cukup layak untuk aktivitas sehari-hari seperti browsing dan streaming ringan. Berikut merupakan hasil presentasi dari saya.
Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.